selain kuartir cabang ataupun kuartir di atasnya yang memberikan teguran, secara kedinasan dalam lingkup jalur profesionalismenya dilakukan juga sanksi. Hanya kuarcap yang ngomelin dia, jangan hanya kuaran yang sifatnya mengingatkan kepala sekolah itu, tapi pihak dinas pendidikan pun harus ikut bertanggung jawab. Tunduknya tuh kepala sekolah itu ataupun siapapun atau guru atau siapapun, tunduknya hanya pada kepala dinas. Menurut kakak, pramuka penting nggak? Pramuka itu Agak serius nih kak. serius ya. Iya. Kalau ditanya penting apa enggak, bisa penting bisa enggak. Berarti oh iya benar, kebutuhan itu ada yang penting ada yang enggak ya kak? Bisa penting bisa enggak, tergantung bagaimana. Kalau pramukanya dipakai main-main, dipakai gombal-gombalan doang, dipakai status-status begitu doang, saya pikir itu nggak penting. Nggak penting ya? Tapi kalau concern dengan pembangunan karakter, itu penting. Jangan menjual bahwa pendidikan pramuka adalah pendidikan pembentuk karakter, tetapi tidak serius untuk menangani itu, gombal semua itu. Gitu. Kalau misalkan penting nggak penting, di kehidupan kita bernegara, udah ada undang-undangnya kak. Ya. Di pramuka pun udah ada sebenarnya undang-undang nomor 12 tahun 2010. Ya. Udah ada tuh undang-undang gerakan pramuka. Cuma yang saya agak bingung, kenapa di undang-undang gerakan pramuka itu tidak ada undang-undang tentang pidana yang berbau dengan berkaitannya dengan kepramukaan. Iya. Contoh gini deh kak, kayak misalkan yang lalu-lalu ada salah satu pembina yang menyesatkan. Ada pembina yang menyesatkan dalam artian ikut kegiatan, kegiatannya malah acak-acakan, banyak korban jiwa dan ini. Akhirnya pembinanya langsung masuk bui dan lain sebagainya. Itu gimana kak? Ya, makanya saya selalu sampaikan bahwa ke teman-teman, ke pembina-pembina yang muda-muda gitu kan, seusia kamu misalnya. Sekarang mindset kita adalah bukan menjadikan orang berseragam pramuka. Undang-undang gerakan pramuka, kita praktisi pramuka, bukan memaksa orang jadi pramuka. Tetapi bagaimana caranya setiap orang memiliki jiwa dan karakter pramuka. Kita nggak bisa paksa orang jadi pramuka, nggak bisa. Orang saya sendiri merasa bahwa saya bukan pramuka kok. Sampai sekarang nih, di depan kamera saya sampaikan, saya tidak merasa saya seorang pramuka. Walaupun saya KMD sudah, KML sudah, KPD sudah, KPL sudah, tapi saya merasa bahwa saya bukan orang pramuka. Apa saya tidak cinta dengan pramuka? Oh, saya cinta banget. Habis-habisan. Sesuatu yang dianggap ganjil oleh orang saya lakukan di sana untuk mencapai tingkat program kerja yang bagus untuk pengembangan pramuka di Kuaran. Saya lakukan itu. Hal-hal yang tidak dilakukan orang, yang kata orang katanya ini rada ganjil nih, yang begini rada aneh nih, kok Kak Ade mau begitu, kok Kak Ade mau begini dan sebagainya. Saya lakukan itu karena saya berpikir dengan normatif, dengan konservatif seperti itu nggak tercapai. Saya lagi sampaikan gombal-gombalan doang di situ. Iya. Ya, saya sampaikan bahwa saya sekarang pun tidak merasa saya sebagai pramuka, tapi saya ingin menjadi seorang pramuka yang baik. Dan saya terus menuju ke sana, wallahu alam nyampe apa enggak saya jadi pramuka itu. Iya. Ya kan? Pramuka Cilukba. Saya tuh pramuka Cilukba. Iya. Ya kan? SD nggak ikut pramuka, SMP nggak ikutan, SMA nggak ikutan, perguruan tinggi juga nggak ikutan pramuka, nggak ikutan racana. Ujung-ujung jadi pramuka, kan pramuka Cilukba namanya. Iya. Ya kan? Nah terus, apakah pramuka itu penting? Ya tadi penting nggak penting. Terus apakah misalnya seberapa pentingkah pramuka dikaitkan dengan Undang-Undang 12 2010? Undang-undang disusun, undang-undang dibuat, pasti tujuannya adalah untuk mengatur sesuatu yang tidak teratur. Maka butuh aturan. Salah satu aturan itu adalah undang-undang. Pramuka patut bersyukur. Sebenarnya, saya aktif di PMI kemarin. Di PMI juga saya merasa saya bukan PMI
apa ya, sungguhan dalam arti bahwa banyak hal yang saya tidak mampu kok di Palang Merah itu. Kelemahan saya banyak di sana. Saya merasa bahwa saya hanya merugikan Korps PMI saja. Iya. Tapi saya terus mau belajar untuk menjadi seorang PMI ataupun seorang yang bergerak dalam kemanusiaan yang bisa dikatakan lebih signifikan. Selalu mencoba untuk itu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa Pramuka mujur beruntung. Kenapa? Kalau saya bandingkan dengan PMI sejak sekitar 2008, 2000 berapa itu terus mengusulkan rancangan undang-undang PMI, RUU, terus dilanjutkan terus, masuk tahun 2010. Yang rame adalah Pramuka, yang rame adalah PMI nyusun RUU, Pramuka yang ada di legislasi sana. Pramuka mah diam-diam aja, nggak rame kayak PMI. Yang dapat Pramuka, Undang-Undang 12 tahun 2010. Ih, keren banget Pramuka. PMI nggak dapat, belum selesai perjuangannya, terus berjuang lagi tuh PMI itu. Terus berikutnya sampai 2018. Terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Jadi 8 tahun setelah Gerakan Pramuka. Ya kan? Padahal kalau bicara lahir lebih dulu siapa? Pramuka. PMI. Lebih dulu PMI. PMI benar. Ya, lebih dulu PMI. Nah, tapi yang dapat duluan aturan payung hukum undang-undang adalah Pramuka. Maka Pramuka beruntung. Tetapi lagi-lagi bahwa konten dari undang-undang itu juga memang banyak hal yang harus diubah. Beberapa hal harus dipertegas kembali kaitan dengan tadi, misalnya ada beberapa personil yang kemudian misalnya dia menggunakan seragam Pramuka tapi merugikan, menggunakan seragam Pramuka tapi melakukan tindakan keliru dan sebagainya. Itu kan dari perdebatan. Satu wilayah tertentu diimbau menggunakan seragam Pramuka pada hari tertentu, buat saya itu bukan prestasi. Bahkan saya mau pengen latihan Pramuka pakai baju biasa gak ada masalah. Iya. Pakaian Pramuka digunakan pada saat-saat formal saja, cukup. Makanya kita di Pramuka nggak selalu menggunakan seragam Pramuka kan. Camping nih, ya kan banyak kan kita pakai kaos lapangan dan sebagainya. Pada saat tertentu upacara dan sebagainya kita pakai baju Pramuka. Nah, itu sebuah contoh saja bahwa konsekuensi dari sebuah aturan seperti itu. Nah, terus bagaimana konsekuensi hukumnya? Saya sampaikan bahwa antara Undang-Undang 1 2018 Kepalang Merahan dan Undang-Undang 12 2010 tentang Gerakan Pramuka berbeda. Di Undang-Undang Kepalang Merahan Nomor 1 tahun 2018 itu ada konsekuensi hukum. Jangan salah. Sekarang yang pakai palang begini nih, pakai palang merah nih, nggak sembarangan. Itu kena sanksi hukum. Ya kan? Ada dendanya dan sebagainya, besaran rupiahnya juga ada. Di Pramuka nggak ada tuh sanksi hukum. Iya, yang saya baca karena nggak ada sama sekali. Adanya di stop aja udah. Adanya adalah sanksi administratif saja untuk organisasi itu dibubarkan. Hanya itu. Ya kan? Kaitan dengan yang lain tidak ada. Sanksi hukum, sanksi pidana tidak ada. Tetapi mungkin begini definisinya. Sanksi hukum di Undang-Undang 12 2010 tidak ada karena Pramuka lagi-lagi dia punya dia bersifat sukarela itu, ya kan, dia bersifat sukarela itu, maka tidak ada sanksi secara pidana dan sebagainya. Saya membayangkan kalau Undang-Undang Gerakan Pramuka, Undang-Undang 12 2010 ada sanksi pidana ya, ada sanksi pidana. Saya membayangkan banyak tuh kepala sekolah yang udah dipenjara. Kepala sekolah ini banyak kepala sekolah sama bikus yang udah dipidana. Betul. Kenapa? Ada kepala sekolah beberapa diantaranya, mungkin banyak juga yang memang jelas-jelas tidak mau ada kegiatan pramuka di sekolahnya. Makanya kamu tadi bisa sampaikan sama saya, seberapa penting kah pramuka? Penting nggak penting? Ya. Sosok kepala sekolah yang sudah melewati penilaian, sudah melewati uji kelayakan dan jadi seorang kepala sekolah masih berpikir seperti itu. Di sisi lain, apakah kepala sekolah harus KMD dan sembur? Saya tidak. KMD itu hanya diwajibkan kepada mereka yang jadi pembina.
Lagi-lagi saya sampaikan selalu seperti itu. Saya tidak terlalu tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang begitu tuh. Kepala sekolah yang penting peduli aja. Iya. Hah? Udah cukup peduli, paham sedikit, nggak usah banyak juga apa-apa. Paham sedikit nggak masalah. Apalagi paham banyak. Ya kan tadi disampaikan. Kalau misalnya memang ada pidana, ada konsekuensi pidana di Undang-Undang 12 2010, banyak udah masuk penjara. Bahkan kita sebagai pembina-pembina juga masuk penjara. Karena sudah melakukan kesalahan dalam implementasi Undang-Undang 12 2010. Karena suka kesel, Kak. Suka keselnya begini. Saat kita ngaku-ngaku nih di acara pramuka kita pakai seragam pramuka. Padahal ya seragam pramuka kita menurut kita udah paling layak lah ya. Ya. Dibanding peserta didik atau dibanding yang bukan pramuka udah paling layak, udah lengkap, dibilang lengkap. Cuma masih ada aja yang ngakunya dia yang paling paham. Kamu seragam pramukanya harus kayak begini. Ya. Ininya harus dipakai nih, ininya harus ditempel nih, ininya harus di ini nih. Terkait itu, tapi pada saat ada orang lain dalam artian dibuat bercanda, Kak. Buat bercanda. Pakai seragam pramuka, polosan semuanya, cuma pakai baju coklat, bahkan pakai kacu, tapi kadang dibuat bercanda, itu nggak diapa-apain sama dia, Kak. Itu yang kadang saya pribadi suka jengkel. Padahal saya lebih setuju pemikiran Kak Ade tadi. Namanya pramuka udah pakai baju bebas aja, kecuali acara-acara yang formal. Gitu, Kak. Betul. Saya senang ini kalau anak muda berpikir begini. Harusnya kamu coba diskusi dengan Orgakum Kuarnas. Iya, seru ini. Dan itu harusnya begitu tuh. Kenapa sih yang begini tidak dimasukkan jadi sebuah hanya misalnya sanksi administratif saja, hanya teguran saja gitu kan. Sehingga pramuka katanya hebat tapi lemah kok. Betul. Jadi kata siapa pramuka itu hebat? Lemah pramuka itu. Lemahnya dari mana? Kita sendiri. Ya kan, pada saat upacara besar dan sebagainya semua tepuk tangan dengan pramuka. Kenyataan di lapangan pada pembelajaran, pada saat di gugus depan dan sebagainya, di mana pengakuan pramuka? Tidak ada. Betul. Pramuka hanya bagian-bagian kecil saja untuk menjadi bagian dari masyarakat. Lagi-lagi bahwa pemahaman daya dukung, sinergitas seluruh unsur memang harus dilakukan, baik GO, NGO, masyarakat, praktisi pramuka, pembina, kemudian di gugus depan, juga di kuartir. Harus seluruhnya memahami sepenuhnya itu. Nah, kalau misalnya memang ada hal-hal demikian, bahkan ada tuh di beberapa peristiwa, ada calon anggota legislatif, calon anggota dewan, nyalek, dia buat brosur, dia buat baliho besar, dia karena aktivis pramuka, akhirnya dia foto dengan menggunakan seragam pramuka, dipasang balihonya partai tertentu, ya kan? Saya pikir itu lebih jujur, ya kan? Orang yang menggunakan seragam pramuka difoto, dipajang dengan baliho besar, dengan spanduk besar, ada tulisan bawahnya partai tertentu, itu orang jujur. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menggunakan itu, tapi menggunakan pramuka sebagai komoditi politiknya. Betul. Ya nggak? Iya. Walaupun itu salah. Benar. Yang bikin baliho besar, brosur besar itu salah, sebenarnya dia salah. Cuma mungkin ya spekulasi atau apa, karena nggak ada juga aturan pidana dan sebagainya. Paling saya diomelin doang, ditegur doang. Saya juga udah tahu bakal ditegur, kan gitu, selesai. Bahkan ada sampai di pilihan apa itu, kartu suara. Kuarnas negur itu, saya yakin negur. Kuardanya juga pasti negur. Tapi apa sih? Ya nggak diapa-apain. Ketemu lagi, salam pramuka Kak. Oh ya siap Kak. Sukses Kak. Begitu doang, selesai urusan. Jadi kakak dewan sekarang, Kak. Iya, jadi kakak dewan sekarang. Kak, ini Kak. Gitu. Ini juga nih, ada kaitannya juga, saya masih agak penasaran. Saya juga ada minat, cuma saya agak takut. Apa itu? Kenapa sih Kak, pramuka tuh nggak boleh berpolitik? Benar gak sih itu statement saya? Pramuka tuh nggak boleh berpolitik? Boleh-boleh aja, kenapa enggak? Boleh-boleh aja? Boleh-boleh aja. Pada saat pembina mau meyakinkan Kamabigusnya
program kerja ini harus tercapai, harus teralokasi anggaran dari bos, harus ada iuran anggota dan sebagainya di gugus depan, itu politik. Gitu loh, itu politik. Kalau bicaranya cenderung ke partai politik, nah itu baru harus dibedakan tuh. Pramuka boleh berpolitik, boleh, kenapa tidak? Apapun yang oleh kita berpolitik kok. Iya. Tapi kalau masuk pada partai politik, menjadi bagian afiliasi ataupun apa ya, nah itu yang tidak boleh. Kalau berpolitik saya pikir boleh-boleh saja, kenapa enggak? Itu kenapa ya Kak? Alasannya? Pramuka itu nggak boleh ada di partai politik. Di Undang-Undang 12 2010 dikatakan di sana Pramuka adalah partai non politis. Ada kalimatnya. Harus non politis, mandiri, profesional dan non politis. Kalau nggak salah kalimatnya redaksinya begitu. Itu. Berarti selama obrolan panjang kita keras juga, panas juga. Sebenarnya Pramuka tuh harusnya udah ada undang-undang yang harus diperbaharui Kak? Menurut Kakak sendiri? PR itu di Kuarna sudah ada. Mereka punya catatan-catatan. Saya juga dulu saya pegang catatan itu. Dan memang harusnya dimunculkan di Munas. Harusnya dimunculkan di Munas untuk didorong ke DPR RI untuk dibahas amandemen bagian apa saja, karena memang ada beberapa di antaranya, saya tidak akan menyebutkan itu, tapi yang jelas ada beberapa di antaranya harus direvisi gitu, sehingga tidak signifikan dan cenderung kaku nantinya. Lagi-lagi konservatif gitu kan, padahal kita butuh terobosan, butuh manuver-manuver hebat untuk bisa membangun karakter peserta didik yang bagus itu gitu. Lagi-lagi juga jangan sampai kita terjebak pada gombal-gombalan doang. Pramuka itu gombal-gombalan doang. Pernah loh saya waktu itu. Kapan itu? Udah lama sih. Kak, saya bicara di depan beberapa pembina saat orientasi atau apa. Saya bilang, Pramuka itu gombal-gombalan doang. Wah, semuanya kan terperangah, mungkin ada yang marah pada saya kan gitu kan. Ada yang marah sama saya. Mungkin nggak terucap aja. Ada yang ngomong begini sih pakai pakaian pramuka dan sebagainya, tapi kok ngomong pramuka gombal-gombalan doang. Saya bilang kenapa nggak disebut gombalan-gombalan doang? Yang selalu saya bilang itu katanya suka rela, tapi kadang-kadang suka, kadang-kadang rela, kadang-kadang nggak suka, kadang-kadang nggak rela. Banyak nggak suka dan banyak nggak relanya. Gombal kan saya bilang. Iya. Terus pramuka itu harus begini, tapi banyak pertimbangan kalau mau melakukan sesuatu. Itu kan gombal namanya. Mendingan kayak saya Cilukba. Gitu kan. Tetapi tinggal kita bagaimana memilih, bagaimana kita mau menentukan keputusan. Kita mau jadi pramuka gombal apa mau jadi pramuka sejati. Yang jelas saya masih Cilukba. Ya, saya masih Cilukba. Saya nggak tahu saya pramuka atau bukan, tapi yang jelas rasanya saya belum jadi pramuka. Terlalu sombong dan terlalu tinggi dan terlalu mulia untuk mengatakan diri saya bahwa saya adalah pramuka. Untouchable untuk saya. Ada 10 dharma yang harus dilakukan. 1 sampai terakhir. Apa itu? Taci paparerai di bersu. Satunya susah Kak. Pramuka di mana? Iya. Satu aja susah ya Kak. Tapi yang namanya pendidikan itu adalah proses kan. Betul. Dan saya tidak pernah berhenti melakukan proses itu. Saya terus lakukan itu. Kenapa? Karena saya ingin seperti kakak-kakak yang lain, seperti kalian nih. Saya ingin jadi pramuka. Mimpi saya jadi pramuka. Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Baru punya bajunya doang, juga udah sobek bajunya. Aduh, kacau. Bajunya udah sobek gitu kan. Mau bikin lagi masa pandemi. Belum kebeli bahan dan sebagainya kan. Nah, udah sementara rest dulu lah, istirahat dulu lah. Oh ya kan Kakak salah satu andalan juga kayak di Kuartir Cabang. Apa udah ada maksudnya pembahasan atau apa gitu tentang kegiatan kepramukaan di Kuartir Cabang Kabupaten Tangerang? Ya, beberapa dilakukan kegiatan-kegiatan itu karena memang pramuka terintegrasi ya. Pramuka tidak menjadi one man show untuk menjadi organisasi yang bukan ini. Secara praktis dalam masa pandemi COVID-19, tetapi pramuka terintegrasi dengan organisasi lain, dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan masyarakat.
Mereka tergabung, terintegrasi, menjadi bagian di Satgas misalnya, menjadi bagian dari apa misalnya, dari Satgas COVID misalnya, COVID-19. Hanya mengambil bagian-bagian itu saja, tapi tidak secara praktis dan tidak melibatkan peserta didik. Gitu. Kemarin di Pasar Kemis, SBH Saka Bakti Usada sempat kesini lebaran itu, bilang ke saya, Kak, kemarin kita mau ada tajil, Kak, tapi karena pandemi begini nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Lanjutkan tajilnya. Masalahnya apa? Physical distancing. Kata siapa physical distancing? Kamu tinggal naruh doang di situ tulisan Saka Bakti Usada Pasar Kemis. Pakai apa? Pakai spanduk. Tinggalkan sama kalimat di situ aja, udah selesai, tinggalkan. Fotonya dari jauh, ambil dokumentasi. Jadi tajil. Iya. Bagi-bagi buka puasa, ya kan? Nggak harus kita harus kita langsung, kenapa tidak? Benar. Oh iya, Kak, saya nggak kepikiran itu. Kamu nggak ngomong sama saya. Kan gitu kan, ngomongnya baru sekarang ya, bukan tajil sekarang, kan gitu kan? Semua bisa dilakukan sebenarnya. Jadi setiap peristiwa, setiap kejadian ada hikmah. Hikmah dari situ berarti ada sesuatu yang bisa kita lakukan pada saat masa sulit itu. Begitu. Di Kuarna juga udah ada kegiatan ya, Kak? Gelang ajar kalau nggak salah, Kak? Ya. Banyak yang nanya juga nih ke saya, gelang ajar tuh ngapain sih gitu, Kak? Gelang ajar itu kayak kalau dulu pitaran pelatih, ya kan, latihan-latihan, merepres materi-materi pembina, merepres materi-materi kepramukaan dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Ya seperti bukan kursus ya, refresh aja, latihan aja, latihan untuk anggota dewasa, untuk pelatih, untuk pembina, ya kan, masuk pada pembina, pada pelatih sebenarnya, pitaran kalau dulu, pitaran pelatih itu sama saja dengan itu, gelang ajar. Iya, soalnya banyak juga yang nanya. Karena seperti saya nih, saya kan pelatih non aktif, pelatih yang gombal lagi, yang gombal nggak dipakai, yang nggak dipakai. Pelatih gombal banyak nggak dipakai, tapi nggak masalah karena saya yakin yang dipakai yang lebih baik daripada saya. Saya sendiri merasa bahwa banyak yang ada yang lupa gitu kan. Nah, dengan gelang ajar kita bisa ingat kembali. Oh iya, ini materi ini ya. Oh ini materi ini ya, gitu. Gitu. Cuma kemarin di grup saya sampaikan pula bahwa konsentrasi kursus untuk periode-periode ke depan, mandiri, ulangi KMD, mahir dasar, lanjutan dan seterusnya, harus juga terkonsentrasi pada managerial skill, ya, masuk pada managerial skill, tidak melulu kaitan dengan materi-materi sifatnya keterampilan, tapi lebih masuk pada managerial skill. Kenapa itu juga penting? Rata-rata sekarang kan banyakan nih pembina hebat, terampil dan sebagainya, ya kan, bisa menguasai begitu banyak peserta di lapangan. Ayo kita game 2 kali tepuk pramuka sampai 10 kali tepuk pramuka habis. Tambah lagi 11, 12, 13 kali tepuk pramuka, ikut aja tuh peserta didik, ha? Iya. Ada yang kritis kan? Ya nurut karena nurutnya. Sekalinya dia, wah kebanyakan kamu nggak nurut. Ikuti aja sih gitu kan. Banyak yang begitu. Padahal yang begitu nggak boleh. Benar. Ya kan? Artinya dia mungkin secara tidak langsung mengatakan pada kita, emang mainan begini-begini doang, Kak. Tepuk-tepukan doang misalnya gitu kan. Itu kritis sebenarnya, itu harusnya ditanggapi positif oleh kita. Ya kan, hal-hal begitu semua bisa. Tapi lagi saya sampaikan, saya ingatkan lagi bahwa itu tuh nyusun program kerja kayak apa, menentukan besaran iuran kayak apa, sehingga tidak ada lagi yang namanya pembina sengsara. Benar. Pembina pramuka sengsara, pramuka iyalah makan yang tahu tempe nggak cukup, zaman kapan? Iya, benar. Kalau masih mindset ngomong pramuka masih makan begitu saja, berarti mindsetnya selalu terbelakang. Saya ingin juga menyampaikan bahwa kita harus berani mengatakan bahwa pramuka juga kenapa nggak bisa makan sate kita. Iya kan? Iya. Mentang-mentang pramuka di warteg deh kan, nasi bungkus deh. Uyang. Iya. Gitu. Makan sate. Ini mungkin bisa gini, Kak. Nanti ini kan baru 2 SKS, Kak. Nanti 3 SKS kita bahas nih, Kak. Gitu. Managerial skill lagi nih. Boleh. Ya, biar semua orang juga nggak harus ikut KMD. Bukan dalam artian saya ya kalau misalkan belum mau ikut KMD, belajar managerial skill bisa lewat sini gitu. Kursus itu adalah salah satu formalitas pelatihan.
yang memang secara undang-undang tercantum bahwa seorang harus melalui kursus mahir dasar untuk jadi seorang pembina. Tetapi bukan merupakan satu-satunya referensi. Betul. Referensi yang dari KMD kita bisa browsing kok dari mana saja. Gitu. Hanya saja mungkin ada lembaga yang secara legal mengeluarkan sertifikatnya atau ijazahnya. Nah, kalau kita misalnya udah mahir dan sebagainya, KMD cetek buat saya udah KMD. KMD di mana kamu? Otodidak baca sendiri. KMD di mana kamu? Ngobrol-ngobrol sama pelatih-pelatih lain. KMD juga sama, ya kan? Tapi nggak ada ijazah yang diterbitkan kan? Tetap aja nggak diaku. Iya. Ya kan? Tapi lain dengan ikut KMD mau ngantuk terus kayak mau apa terus kayak, ha? Ya kan, kegiatan jarang ikut, tugas nggak pernah bikin atau jarang bikin, atau bikin juga ngasal-ngasal aja tuh bikin tugas, lulus dapat ijazah dia. Legalitasnya ada kan? Legalitasnya ada. Padahal nggak tahu isi. Sekarang itu kan di kita itu sekarang yang dilihat adalah legalitasnya. Iya. Benar. Ya, orang-orang yang berpikir bahwa orang ini walaupun nggak punya legalitas di situ, dia punya kemampuan, punya skill. Itu yang tadi saya bilang, balik lagi, merdeka belajar. Benar. Kan disampaikan bahwa ijazah itu hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah belajar di sekolah, dapat ijazah. Tapi ijazah itu bukan penjamin bahwa dia sudah mencapai tingkat pembelajaran yang bagus. Benar. Sudah mencapai hasil belajar yang bagus, dan bukan dinilai dengan ranking, bukan dinilai dengan numerik, angka. Kan gitu. Tujuan belajar adalah proses membentukkan sikap. Ya kan? Nah, seperti itu. Pokoknya SKS selanjutnya saya bakal datengin lagi nih ke sini. Udah lama kita ngobrol. Ini udah lama banget saya nyampe. Panas kemarin mau pecah. Ini seru, padahal tadi ngomong undang-undang masih seru itu. Iya. Undang-undang 12 2010 jangan gombal-gombalan ya. Implementasikan itu. Iya, benar. Pembina-pembina yang masih aktif. Iya kan? Ya, pembina-pembina yang masih aktif terus pembina. Jangan ngomong terus membina tapi nggak mau belajar, percuma, nggak mau membuka diri. Jangan sombong. Apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran. Kita tahu bahwa itu benar, tapi kita bertahan dengan apa yang kita miliki, bertahan dengan kekeliruan yang karena gengsi, mungkin karena apa? Itu kan orang sombong namanya. Iya. Harusnya dia mengakui bahwa oh iya itu benar dan aku nanti akan ikut itu. Ini akan aku tinggalkan karena ini keliru. Itu orang yang jujur, orang yang benar. Kan gitu. Tapi orang-orang gitu rata-rata karena gengsi, apalagi udah pada grade tertentu, posisi sosial dan apa misalnya profesionalnya udah tingkat tertentu, dan akhirnya gengsi yang ada. Pramuka nggak ada. Lagi-lagi merdeka belajar. Bukan hanya pada pendidikan formal, di pendidikan non formal juga. Itu sangat bisa dilakukan. Oke. Gitu. Terima kasih banyak nih Kak atas ilmunya. Kita mulai dari new normal, UU, pidana lah, hukum. Udah kita bahas semua nih Kak. Tinggal nanti selanjutnya semoga Kakak bersedia kembali untuk mengajarkan kami. Belum ditutup. Ada satu yang belum, yang tertinggal. Apa nih? Yang tertinggal. Yang tadi undang-undang yang tidak ada kaitan dengan konsekuensi pidana. Contoh misalnya begini, itu bisa dilakukan. Ada seseorang menggunakan seragam pramuka tapi melakukan tindakan pencurian. Dia tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang 12 2010. Undang-Undang 12 2010 hanya sifatnya mungkin teguran kalau dia adalah praktisi pembina. Tapi kalau dia bukan pembina, dia bukan praktisi pramuka, dia bukan pembina, dia bukan peserta didik, dia bukan anggota pramuka, maka mau diomongin juga susah. Emang itu mau orang lain yang menggunakan seragam pramuka. Maka pendekatannya adalah pendekatan hukum pidana KUHP. Curanmor misalnya, penipuan misalnya, asusila atau apa saja, itu bisa dilakukan itu. Tapi kalau untuk 12 2010, karena mungkin skupnya adalah pembentukan karakter, maka tidak ada sanksi pidana, hanya pembubaran saja. Tetapi saya ingin menegaskan kembali juga bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh unsur pramuka, anggota pramuka, baik anggota pemuda maupun anggota dewasa, baik dia di struktur pembina maupun mabigus atau struktur kuartir, seharusnya selain kuartir cabang ataupun kuartir di atasnya yang memberikan teguran, secara kedinasan dalam lingkup jalur profesionalismenya dilakukan juga sanksi. Contoh realnya,
kepala sekolah Kamabigus, dia tidak melaksanakan kegiatan pendidikan kepramukaan, diabaikan Permendikbud 63. Ya kan? Jangan hanya Kuarcap yang ngomelin dia, jangan hanya Kuaran yang sifatnya mengingatkan kepala sekolah itu, tapi pihak dinas pendidikan pun harus ikut bertanggung jawab untuk itu. Betul. Kalau bicara gugus depannya, oke, bicara kuartir. Tapi kalau bicara Permendikbud secara hierarki, dinas pendidikan, kabupaten kota, dinas pendidikan, provinsi, dan kementerian. Kalau tidak dilakukan juga itu, mas saya pikir nggak akan ada kemajuan. Orang dibiarin aja kok. Kenapa? Karena pasti tunduknya tuh kepala sekolah itu ataupun siapapun atau guru atau siapapun, tunduknya hanya pada kepala dinas. Betul. Bukan pada ketua kuartir ranting. Siapa sih ketua kuartir ranting? Iya. Tunduknya pada kepala dinas. Maka harus ada keberanian untuk masuk di ranah itu, bukan bicara pramukanya, tapi bicara implementasi Permendikbud 63 2014 tentang pendidikan pramuka sebagai pendidikan karakter dan ekskul wajib di sekolah. That's it. Oke. Penutupannya mantap Kak, karena benar-benar nampol. Begitu. Benar-benar nampol ini Kak, karena udah nyentuh langsung ke kepala dinasnya. Semoga kepala dinasnya ngedengar Kak. Ya, nonton juga. Jadi saya yakin beliau pasti oke lah. Siap. Insyaallah. Semoga sehat terus Kak. Amin. Pokoknya pertemuan selanjutnya kita bahas managerial skill. Oke, boleh. Oke. Terima kasih buat semua sahabat coklat yang sudah menonton. Semoga menginspirasi dan mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.